Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke, ketemu lagi kan kita. Alhamdulillah. Kabar kalian tentunya masih terus baik-baik saja kan ya? Oke. Saya berharap kita saling mendoakan kabar kita tentunya selalu baik, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita ketemu lagi di materi PJOK kali ini di bab 13. Ayo, tebak gambar ini apa? Tapi sebelum kalian jawab, agar kita senantiasa diberkahi oleh Allah, kita andalkan Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai ya. Oke, ayo tebak. Tulis di kolom komentar. Ya. Gambar anak sedang melakukan apa ini? Siapa yang tepat? Ayo jawabannya. Silahkan ketik di kolom komentar di YouTube yang kalian lihat ini. Gambar anak sedang melakukan apa ini? Ya, itu. Kalian silahkan jawab. Mudah-mudahan jawaban kalian betul. Ya, ini ada pertanyaan yang tentunya jawabannya relatif ya. Pernahkah kalian melakukan olahraga renang? Ada yang pernah, ada yang belum ya, tergantung memang pengalaman kita selama ini. Renang adalah cabang olahraga air. Olahraga renang merupakan olahraga yang menyenangkan dan menyehatkan. Dalam olahraga renang, mengenal berbagai macam gaya. Misalkan ada gaya punggung, ada gaya bebas, ada gaya kata, ya, termasuk ada gaya kupu, ya. Nah, pada bab ini kita akan membahas tentang gaya bebas. Bisakah kalian melakukan renang gaya bebas? Insya Allah bisa. Apalagi kalau mau berlatih ya. Oke, sebelum kita ulas lebih banyak tentang renang, kita ke sejarahnya dulu ya. Sejarah renang dan kolam renang. Nomor 1, sejarah renang. Ya. Renang adalah olahraga yang paling menyehatkan karena seluruh otot tubuh bergerak. Pada zaman dahulu, olahraga renang dilakukan sebagai bela diri untuk menghadapi tantangan pada musim. Kira-kira pada tahun 1800 di Jerman dan di Australia didirikan kolam-kolam renang untuk pertama kalinya. Kemudian renang mulai dimasukkan sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah-sekolah ketentaraan. Jadi dulu masuknya itu pertama di sekolah-sekolah ketentaraan ya. Itu. Pada mulanya olahraga renang yang dilakukan sekarang ini meniru gerakan anjing. Pada waktu itu salah satu binatang renang berasal dari Inggris bernama Frederick Cavell ya. Pada tahun 1908 saat berlangsung Olimpiade, orang-orang telah berani mengarungi lautan dengan menyeberangi sungai-sungai yang besar hanya dengan rakit. Kemudian berkembang ke seluruh pelosok tanah air. Pada tahun 1904 di Cihampelas, Bandung, pertama kali kolam renang dibuat di Indonesia dan tahun 1951 berdirilah Perserikatan Berenang Seluruh Indonesia yang disingkat PBSI. Ketua PBSI untuk pertama kalinya diketuai oleh Purwo Sudarmo ya.
Kemudian pada tahun 1952 PBSI diterima menjadi anggota FINA, Organisasi Renang Dunia, ya. Pada tahun 1957 PBSI diubah namanya menjadi PRSI, Persatuan Renang Seluruh Indonesia. Sejarahnya itu ya, sampai sekarang namanya PRSI. Yang kedua, kolam renang. Persyaratan kolam renang sesuai dengan peraturan induk organisasi renang atau dunia FINA adalah panjang kolam renang itu 50 meter panjangnya. Lebar kolam ya 21 meter. Dinding harus vertikal dan sejajar. Banyaknya lintasan adalah 8 lintasan. Lebar lintasan 2,5 meter. Suhu air berkisar antara 23 sampai 25 derajat Celcius. Kedalaman air minimal 1,80 meter yang digunakan untuk perlombaan. Tempat setar tidak boleh licin dan kemiringannya tidak boleh tidak boleh lebih dari 10 derajat ya. Terus garis tanda lintasan dapat dibuat dari dasar kolam untuk memberi petunjuk kepada perenang di dalamnya ya. Jadi ada ini ya. Di bawahnya itu ada semacam garis-garis gitu ya, kita warnai itu. B. Renang gaya bebas. Gaya bebas adalah salah satu gaya renang selain gaya dada, gaya kupu-kupu, dan gaya punggung. Gaya bebas menyerupai gaya berenang seekor binatang. Cara berenang ini disebut crawl, artinya merangkak ya. Gerakan asli dari gaya ini adalah menirukan gerakan anjing yang berenang atau dikenal dengan renang gaya anjing, dog style ya. Gaya bebas ini juga disebut gaya rimau yang berasal dari kata harimau. Gaya-gaya renang yang kita kenal sekarang ini ada 4 macam gaya, yaitu gaya bebas, gaya dada, gaya kupu-kupu, gaya punggung. Kelangsungan gerakan gaya bebas antara lain posisi badan, gerakan kaki, gerakan lengan, pengambilan napas. Cara berenang gaya bebas ini akan diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, posisi badan. Ya. Pada posisi badan renang gaya bebas, terlebih dahulu kita bahas teknik gerakan badan dan bentuk-bentuk latihan posisi badan saat meluncur yang akan diuraikan berikut ini. Teknik gerakan badan renang gaya bebas adalah posisi badan saat berenang gaya bebas harus sejajar dengan permukaan air. Berikutnya, tubuh harus berputar pada garis pusat atau pada rotasi. Berikutnya, hindari kemungkinan terjadinya gerakan-gerakan tangan atau kaki yang berakibat tubuh menjadi naik turun dan meliuk-liuk. Sikap kepala normal dan pandangan lurus ke depan ya. Kita lihat gambar 13.3 ya, teknik badan pada renang gaya bebas. Oke. Selanjutnya A, bentuk-bentuk latihan posisi badan meluncur. 1. Latihan terapung telungkup. Cara melakukan luncuran dengan posisi telungkup adalah berdiri dengan kedua lengan di samping badan. Kolam renang sedalam dada, ambil napas sedalam-dalamnya dan bungkukkan badan ke dalam. Kedua tangan menempel pada paha ya. Menempel pada paha ya. Rendahkan muka
ke dalam air sampai kedua telinga tertutup air. Biarkan kedua tangan turun dari paha ke betis. Lakukan sikap terapung dengan posisi kedua lengan dan tungkai menggantung. Angkat kepala ya ke atas sehingga kedua kaki menyentuh lantai. Lihat gambar 13.4 ya. 2. Latihan meluncur dengan pelampung. Cara melakukannya adalah pada kedalaman kolam setinggi dada, peganglah ujung pelampung dengan kedua tangan. Luruskan kedua tungkai ke belakang. Lakukan berdiri kembali pada posisi semula dengan menekan pelampung ya. Angkat kepala ke atas dan turunkan kaki ke bawah, selanjutnya ke posisi berdiri. Lihat gambar 13.5 ya. Yang ketiga, latihan meluncur tanpa pelampung. Cara melakukannya adalah pada kedalaman kolam setinggi dada, berdirilah menghadap pinggir kolam, kira-kira dengan jarak 2 meter. Luruskan kedua tangan ke depan. Masukkan muka ke dalam air, lalu doronglah kedua kaki ke lantai sehingga meluncur ke depan. Lakukan latihan ini pada jarak minimal 3 meter. Lihat gambar 13.6 ya. Lanjut. Latihan gerakan kaki. Dalam latihan gerakan kaki ini, kalian akan menemukan dua cara latihan sebagaimana akan dibahas berikut ini. A. Teknik gerakan kaki. Gerakan kaki pada renang gaya bebas berperan sebagai tenaga pendorong atau penggerak dan terutama sebagai pengatur keseimbangan tubuh. Latihan gerakan dilakukan di kolam dangkal. Teknik gerakan kaki dalam renang gaya bebas sebagai berikut. Sikap permulaan. Kedua lengan tertutup pada lantai kolam tegak lurus dengan tubuh. Jari-jari tangan menunjuk ke depan. Kedua tangan berpegangan pada tepi kolam. Tubuh dan kedua kaki lurus ke belakang rata dengan permukaan air. Rata-rata air ya. Kepala atau muka menghadap ke depan. Gerakan kaki naik dan turun. Latihan gerakan kaki dalam renang gaya bebas berikut ini. B. Bentuk-bentuk latihan gerakan kaki. Ya, gerakan dasar menendang sambil duduk di pinggir kolam. Gerakan lengan pada renang gaya bebas sebagai tenaga pendorong atau penggerak di samping sebagai pengatur keseimbangan tubuh. Latihan gerakan lengan dilakukan di kolam renang dangkal ya. Gerakan menendang sambil meluncur. Lihat gambar 13.7 ya. Oke. Selanjutnya yang ketiga. Latihan gerakan lengan. Ada beberapa teknik dan bentuk-bentuk latihan gerakan lengan yang kita akan bahas berikut ini. Teknik gerakan lengan. Gerakan lengan pada renang gaya bebas berperan sebagai tenaga pendorong, penggerak di samping sebagai pengatur keseimbangan tubuh. Latihan gerakan lengan dilakukan di kolam renang dangkal. Teknik gerakan lengan adalah sikap permulaan. Selanjutnya, sikap berdiri kangkang dengan badan dibungkukkan ke depan hingga rata dengan permukaan air. Kedua lengan menjulur rata lurus ke depan. Muka menghadap ke depan di atas permukaan air ya. Selanjutnya kita masuk yang ke B. Bentuk-bentuk latihan gerakan lengan. Meluncur sambil melakukan gerak dasar lengan ya. Jadi sambil meluncur.
Latihan ini dilakukan pada gerak menarik dan mendorong air secara penuh dari depan sampai paha, ya. Sementara lengan berada di bawah badan kira-kira 15 cm. Silahkan lihat gambar 13.9 ya. Latihan dilakukan dengan berbagai variasi antara lain sebagai berikut. Apa saja? Kita lihat ya. Melakukan gerakan tangan dalam satu luncuran sebanyak-banyaknya. Pelampung dipasang pada tangkai dan hanya melakukan gerakan tangan saja. Latihan pernapasan. Nah, ini. Untuk melakukan latihan pernapasan saat renang gaya bebas, maka kalian perlu memahami beberapa teknik gerakan dan bentuk-bentuk latihan gerakan sebagai berikut. Ya. Teknik gerakan pernapasan yang pertama. Sikap permulaan, berdiri kangkang di kolam renang dangkal dengan membungkukkan tubuh rata dengan air maksudnya. Muka menghadap ke depan, ya, antara kedua lengan yang diluruskan ke depan. Gerakannya bernapas atau pernapasan dengan cara memutarkan kepala ke kanan dan ke kiri sehingga mulut berada di atas permukaan air untuk mengambil udara. Latihan pernapasan ini dikoordinasikan dengan gerakan lengan agar dapat mengatur irama pengambilan pernapasan. Pengambilan udara dilakukan dengan mulut adalah untuk menghindari masuknya air ke hidung dan untuk mempersingkat waktu pengambilan udara karena harus dengan cepat ya. Kita bisa lihat gambar 13.10 ya. Nah, lanjut ke B, bentuk-bentuk latihan gerakan pernapasan. 1. Latihan gerak dasar mengambil napas. Langkah-langkahnya adalah lakukan dengan posisi telungkup dan terapung di atas permukaan air. Kedua tangan memegang dinding, ya, dinding kolam. Ambil napas melalui mulut dan muka dimasukkan ke dalam air. Mata melihat ke depan. Usahakan jangan mengangkat kepala. Lakukan pengambilan napas melalui mulut dengan cepat. Kita bisa lihat gambar 13.11 gerakan dasar pengambilan napas. 2. Variasi gerak mengambil napas. Langkah-langkahnya adalah lakukan belajar seperti aktivitas tersebut dengan tangan gerak meluncur sambil menekan pelampung. Kemudian lakukan variasi belajar tanpa menggunakan pelampung. Lakukan aktivitas tersebut tetapi lebih menekankan pada penguasaan irama pengambilan napas. Lakukan aktivitas belajar sambil kaki digerakkan sambil memegang pelampung. Ya, lanjut. Gerakan lengan dan tungkai. Jika kalian telah menguasai teknik gerak lengan, gerak tungkai, dan cara bernapas, kini saatnya untuk melakukan renang gaya bebas. Caranya sebagai berikut. Ya. Ayunkan tangan ke bawah samping badan. Tarik kepala ke atas tangan, sedikit ditekuk kemudian diluruskan ke depan di atas permukaan air ya. Lihat gambar 13.12 renang gaya bebas. Yang D yaitu etika di kolam renang. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan etika? Etika adalah tata krama atau sopan santun. Jadi etika di kolam renang yaitu tata krama atau sopan santun di lingkungan kolam renang. Seseorang yang berada di kolam renang harus mematuhi peraturan di kolam renang. Ini contoh peraturan-peraturan di kolam renang ya. Berikut ini adalah tata krama atau etika kolam renang. Berucap harus santun. Kalau berucap harus santun dimanapun tempat kita harus santun ya. Tidak bermain-main di kolam renang ya. Jadi kolam renang itu bukan untuk bermain-main karena akan menjadikan sebuah hal yang bahaya gitulah. Janganlah meludah ke kolam renang. Jangan buang air kencing di kolam renang.
menjaga tata tertib di kolam renang, menjaga kebersihan dan lain sebagainya. Hal-hal yang harus diperhatikan sesudah dan sebelum berenang ya. Ya, hal-hal yang harus dilakukan sebelum berenang. Melakukan pemanasan untuk menghindari terjadinya kejang otot saat berenang. Ya, jadi harus ada peregangan-peregangan yang kita lakukan, pemanasan dan peregangan seperti disampaikan di pertemuan 3 ya. Setelah itu, mandilah, bersihkan pada air pancuran yang disediakan sebelum masuk ke kolam renang. Latihan irama kaki terlebih dahulu sebelum melakukan latihan bentuk-bentuk latihan lainnya. Terus berjalan-jalan di sekitar kolam renang dengan kedalaman yang cocok. Nomor 2, hal-hal yang harus dilakukan sesudah berenang. Basuhlah mata agar jauh dari kuman dan kotoran. Keringkan pakaian renang di tempat teduh, tidak panas. Lakukan istirahat yang cukup, jangan lupa makan yang cukup. Hal-hal yang harus diperhatikan, nomor 3 ya. Untuk menghindari kecelakaan di kolam renang, sebaiknya tidak melakukan hal-hal sebagai berikut. Jangan dorong-mendorong dengan teman di pinggir kolam ya. Selanjutnya, berenang di tempat yang dalam sebelum menguasai teknik-teknik berenang. Meloncat di tempat-tempat orang ramai berkumpul. Meloncat di kolam yang dangkal dengan posisi menukik. Membasuh muka di pinggir kolam sehingga memungkinkan tergelincir ke dalamnya ya. Ya, jadi ini ada sedikit rangkuman yang harus kita lihat. Renang adalah olahraga yang menyehatkan. Pada zaman dahulu renang dilakukan sebagai alat untuk bela diri ya, dan lain sebagainya. Silahkan pelajari, mudah-mudahan akan menambah wawasan kita semuanya. Oke, ini salah satu contoh start ya dalam renang gaya bebas. Bisa juga renang gaya dada dan renang gaya kupu-kupu, tapi tidak bisa digunakan untuk renang gaya punggung ya. Pada renang gaya bebas ini sebagai awalan untuk kita melakukan gerakan melompat atau start ya, dari atas menggunakan start block ya. Nah, setelah melakukan lompatan tadi, awalan atau luncuran tadi, kita melakukan renang gaya bebas. Nah, ini renang gaya bebas ya. Gerakan renang gaya bebas, ini gerakan animasinya. Ya. Tuh ya. Terus nah, setelah nanti ketemu pada dinding tempat kita membalik ketika melakukan renang 100 meter, maka harus ada pembalikan karena kolam renang hanya 50 meter. Tapi kalau hanya jarak kita yang akan kita tempuh hanya 50 meter, ya berarti setelah ini langsung pegang dinding selesai gitu ya. Tapi kalau masih ada pembalikan, kita akan lihat. Nah, jadi setelah tadi melakukan lompat, terus berenang gaya bebas, terus kita sampai dinding untuk membalik karena kita misalnya ikut yang 100 meter, maka akan dilakukan pembalikan seperti ini. Ini cara pembalikan ya. Oke, terus habis itu renang kembali seperti semula untuk mencapai sampai garis yang ditentukan ya, atau tempat perhentian yang ditentukan gitu. Terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.